Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Albertus P. Kevin Danu. Saya mahasiswa S1 Teknik Sipil FTUGM. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi PTV SIM untuk pemodelan simpang dalam skala mikro untuk memenuhi tugas mata kuliah perangkat lunak 1 di bidang transportasi. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat jaringan serta pemodelan simpang level mikro hingga mengetahui Q counter atau Q length dari setiap simpang pada kurun waktu tertentu. Langsung saja kita buat untuk pemodelannya. Yang pertama adalah kita di sini harus menginputkan data peta. Petanya sendiri bisa digunakan dari Google Maps atau dari peta yang ada di PTV SIM sendiri. Bisa diklik toggle ini, nanti di sini seharusnya muncul peta, namun saya pernah mencoba menggunakan toggle ini dan agak berat di laptop saya untuk load petanya, maka saya putuskan menggunakan peta dari Google Maps yang kemudian di input menggunakan toggle ini. Insert mode, kemudian kita klik kanan, kita cari petanya dulu. Nah, setelah bisa dibuka, kita akan lihat seperti ini. Nah, di sini kan perbandingan petanya masih kurang sesuai dengan skala yang ada di peta. Maka untuk membuat skalanya, yang pertama adalah kita klik Ctrl, klik kanan, kemudian set scale, lalu kita gambar pada bagian sini. Kemudian kita ketikkan angkanya sesuai dengan angka yang tertera. Saya ketik 50 meter. Oke. Lalu setelah itu kita bisa melihat petanya seperti ini. Nah, ini sudah sesuai, petanya cocok dengan skala yang kita inputkan di sini. Nah, apabila setelah membuat scale itu petanya menghilang, tinggal klik show entire network, nanti dia akan langsung fit ke pekerjaan yang kita buat. Untuk petanya sendiri, setelah kita edit, peta ini masih bisa digerakkan kanan dan kiri seperti ini. Nah, supaya saat kita membuat jaringan jalan itu tidak bergeser-geser, hal yang kita lakukan adalah untuk mengunci bitmapnya. Caranya adalah dengan klik icon pada bagian sini, kemudian klik. Nah, petanya tidak akan bergeser-geser lagi. Lalu setelah petanya sudah siap, kita kemudian membuat link. Klik linknya, kemudian klik kanan. Karena saya tidak menggunakan pengaturan kontrol dan klik kanan, sehingga di klik kanan saya sudah bisa membuat link. Oke, kita akan seperti ini, kemudian kita beri nama. Untuk linknya sendiri kita buat sesuai dengan simpangnya. Di sini saya simpang ngebean ada 4 lengan pada satu simpang. Lalu kita buat link untuk arah utara, timur, dan selatan. Di sini saya akan mencontohkan untuk arah barat ke arah utara saja. Kemudian dipilih lagi, kita atur seperti ini. Arah utara. Nah, setelah dinamai seperti ini, kemudian kita menggambar konektor yang nantinya supaya kendaraannya bisa disimulasikan dan bisa berjalan sesuai dengan simpang yang kita rancang. Caranya dengan ujung pada konektor ini, pada link ini, kita klik kanan, kemudian kita drag, lalu kita arahkan ke simpangnya, ke jalan yang akan ditujukan. Bisa ke timur, bisa ke selatan, atau bisa ke utara, seperti ini. Konektornya ini bisa diberi nama, bisa tidak. Nah,
Karena di sini lane-nya ada satu, maka dia akan bisa langsung menyambung. Tapi kalau misalnya ada dua, lane dari kanan ataupun dari kiri hanya bisa menyambung salah satu lane yang ada. Lalu kemudian supaya bentuk simpangnya ini bisa mendekati dengan aslinya, kita edit di bagian spline ini, misalkan saya tambahkan ke 8. Semakin tinggi spline-nya nanti dia akan semakin membentuk, semakin halus lengkungannya. Oke, seperti ini. Nah, seperti nanti sudah bisa kita gunakan dalam pemodelan. Lalu untuk mempersingkat waktu, kita buka hasil pekerjaan saya. Nah, di sini saya sudah membuat untuk pemodelan simpangnya di arah barat dan arah selatan. Kita memiliki jalan dengan panjang, atau maksud saya jalur 2/2 atau 2 jalur dengan 2 arah. Di selatan juga 2 jalur 2 arah, sedangkan untuk utara dan timur menggunakan jalan dengan pengaturan 4/2 atau 4 lajur 2 arah. Begitu. Lalu kemudian tadi setelah kita buat gambarnya atau gambar simpang ini setelah kita konekkan semua. Jadi setelah dikonekkan nanti supaya misalkan kita masih ragu simpang mana yang belum terkonekkan, kita klik toggle wireframe. Di sini akan terlihat simpang mana saja yang sudah terhubung dan yang belum terhubung. Nah, kemudian setelah kita hubungkan semuanya, kita masuk ke bagian input data untuk menyeting simpangnya. Yang pertama, kita klik base data, kemudian 2D and 3D model. Di sini saya sudah membuka terlebih dahulu. Nah, kemudian kita buka di bagian sini. Nah, 2D and 3D model ini adalah menu untuk menambahkan jenis kendaraan yang akan kita input. Di sini saya akan menginput untuk motorcycle, light vehicle, unmotorized, dan heavy vehicle. Di sini saya tambahkan caranya untuk menambahkan jenis kendaraan, karena sebelumnya memang sudah ada template atau default menunya. Namun karena untuk menyesuaikan, jadi kita klik kanan, kemudian add. Nanti akan muncul menu seperti ini, kemudian kita pilih vehicle, kemudian kita pilih road. Nah, di sini di bagian bawah ini akan muncul pilihan-pilihan kendaraan. Misalnya untuk bike, ada beberapa versi, kemudian untuk SUV, terus kemudian untuk car. Nah, di sini saya baiknya memilih yang versi 1. Kemudian untuk HV atau heavy vehicle-nya digolongkan ke dalam bus, jadi saya memilihnya dengan EU standar. Kemudian untuk car atau mobilnya sendiri saya pilih Mercedes CLK 500. Nah, di sini sebenarnya perkiraan saja tentang mengenai lebar serta panjang kendaraan yang umum digunakan di Indonesia, sehingga bisa ditentukan kita mau memilih kendaraan yang seperti apa. Dimensi kendaraannya kan berbeda-beda, jadi kita bisa memilih sesuai dengan kondisi di lapangan. Karena tidak semua kendaraan diinput di sini, sehingga bisa dipilih kendaraan yang mendekati. Untuk HP-nya sendiri sudah dipilih. Kemudian untuk motorcycle, saya pilih yang motorbike ini.
Lalu setelah itu diklik 2 kali sampai muncul di bagian sini. Setelah muncul kita klik OK. Lalu dia akan ditambahkan di sini. Nah, kemudian kita edit untuk namanya. Lalu kemudian langkah selanjutnya kita ke base data. Kita ke vehicle types. Di sini. Model distribution. Di sini tadi sudah dipilih. Nah, di vehicle types ini kita akan menginput data yang sebelumnya sudah kita input di 2D, 3D models. Nah, caranya adalah dengan menambahkan seperti tadi add, kemudian kita tambahkan untuk UM, terus kemudian kategorinya apa. Nah, di sini kita pilih sesuai dengan yang telah kita inputkan di 2D interview model tadi. Kita tambahkan sampai jenis kendaraan sesuai dengan data yang kita miliki. Kemudian langkah selanjutnya adalah kembali ke base data. Base data ini nanti distribution, kemudian kita atur dulu sebentar ke vehicle types. Jadi vehicle class ini nanti kita atur. Nah, setelah sudah diatur vehicle types-nya, kita atur ke vehicle class. Itu kita input atributnya UM, MC, LV, HV. Nah, vehicle types-nya ini menyesuaikan dengan vehicle types yang sudah kita input sebelumnya. Untuk unmotorized kita pilih UM. Nah, karena di sini bisa centang 2. Bisa centang 2, maka kita centang 1 sesuai dengan yang sudah ditentukan tadi. Nah, kemudian kita masuk ke base data untuk mengatur kecepatan dari masing-masing kendaraan yang kita inputkan tadi. Distribution, kemudian desire speed. Desire speed-nya tadi sudah saya klik di sini. Desire speed-nya sendiri kita tambahkan seperti tadi menggunakan add, lalu kita tambahkan untuk M, MC, LV, HV. Nah, di sini kita coba buka edit. Di sini akan terlihat grafik seperti ini. Nah, ini diperoleh dari data komposisi kecepatan kendaraan yang ada. Semakin bagus datanya, nanti bisa semakin mendekati dengan hasilnya. Di sini saya menggunakan perkiraan karena data yang di lapangan tidak disediakan, maka saya gunakan perkiraan. Misalkan untuk kecepatan 9,2 km per jam itu ada di kisaran 0,07%. Kemudian selanjutnya 12,1 ada di bawah 0,25%. Seperti itu. Seterusnya kemudian diinput untuk MC, LV, dan HV. Nah, selanjutnya setelah kita menginput distribution data, untuk desire speed-nya kita masuk ke traffic. Traffic untuk mengatur vehicle composition. Vehicle composition. Di traffic kemudian vehicle composition, kita lihat ada di barat, timur, utara, selatan. Nah, karena di sini datanya seperti data yang di samping kanan ini belum terlihat. Nah, maka untuk memunculkan datanya kita klik attribute selection, kemudian kita masukkan datanya semua, kemudian di OK. Nah, kemudian akan muncul data untuk jenis kendaraan pada setiap turunan simpangnya. Barat, timur, utara, selatan. Nah, di barat ini misalkan kita lihat bahwa UM-nya memiliki relatif low-nya sekitar 0,01. Kemudian MC atau motorcycle-nya 0,917. Kemudian LV-nya 0,072. Kemudian HV sebesar 0,001.
Ini semua diperoleh dari data yang sudah diberikan. Untuk sebelumnya kita olah dulu di Excel-nya seperti ini. Ini kan ada data komposisi masing-masing kendaraan. Nah, di lengan barat yang menuju ke utara, UM-nya ada 9, HV 3, LV 49, MC 581 dengan total PCU-nya sebesar 642. Data itu kemudian kita masukkan ke Excel ini untuk kemudian diperoleh relative flow-nya. Nanti kalau sudah diperoleh relative flow untuk semua lengan, lalu kemudian kita input ke tabel yang ada di sebelah kanan ini untuk barat, timur, utara, dan selatan. Kemudian setelah kita menginput vehicle composition-nya, kita akan menginput data vehicle routing decision. Nah, di sini sebelumnya untuk membuatnya itu dengan cara, nah kita show static barat. Nah, di sini akan muncul arah seperti ini. Ini menandakan bahwa dari lengan barat menuju ke lengan utara. Cara membuatnya adalah dengan menggunakan ini, menu yang vehicle route, insert mode. Kemudian seperti tadi kita membuat link, kita klik kanan, kita arahkan, kemudian klik kiri, lagi kemudian ke timur, kemudian ke selatan, setelah itu klik kanan. Nanti akan muncul 4 seperti ini. Nah, di sini saya akan memunculkan data untuk relative flow-nya dan vehicle routing decision. Oke. Nah, setelah itu akan muncul data untuk relative flow dari barat ke utara sebesar berapa, barat ke timur berapa, kemudian barat ke selatan berapa. Nah, itu diinput dari data jumlah kendaraan dari semua arah jalan. Nah, destinasinya seperti ini. Ini diperoleh dari jumlah kendaraan yang masuk dari arah barat, dari utara ke arah barat. Jumlahnya sebesar ini, kemudian dibagi dengan jumlah kendaraan dari total semuanya ini. Nah, setelah diinput untuk setiap simpang, kemudian kita ke vehicle inputs. Vehicle inputs ada di sini, terus kemudian kita klik. Nah, vehicle inputs-nya ini kita masukkan dari seluruh jumlah kendaraan yang masuk. Dari sini, jadi ini totalnya sekitar 4.443, terus kemudian 2.278 di lengan utara. Kita munculkan dulu datanya. Dan oke. Untuk lengan barat sejumlah ini, untuk lengan utara sejumlah ini, kemudian lengan timur sejumlah ini, dan lengan selatan sejumlah ini. Setelah kita inputkan data untuk vehicle input, kita masuk ke data collection point. Nah, di sini. Data collection point ini digambar untuk setiap mulut simpang yang ada. Jadi nanti data collection point ini digunakan sebagai kalibrasi volume kendaraan yang masuk ke simpang ini. Jadi digunakan untuk perhitungan, nanti salah satunya adalah Q countersnya. Kemudian setelah kita gambar untuk setiap simpang, jadi menggambar data collection point-nya ini tidak boleh melebihi dari
mulut ujung jalan atau masuk ke konektor. Nanti kalau kita gambarnya di sini, ini nanti juga akan terhitung. Nah, setelah kita gambar di sini untuk setiap simpang, kemudian akan diperoleh data seperti ini. Nah, setelah itu jangan lupa untuk dinamai pada setiap lengan. Di sini akan terlihat garis hitam tipis yang menandakan di mana data collection point-nya digambarkan. Ini arah barat, kemudian arah utara, arah timur, lalu kemudian di arah selatan. Setelah kita gambar untuk data collection points, kemudian kita atur untuk queue counters. Queue counters ini nanti untuk menghitung antrian atau panjang kendaraan ketika sinyalnya menyala berwarna merah. Nah, untuk menggambarkan atau meletakkan queue counter ini, sebaiknya kita tentukan dulu letak dari area antrian kendaraan. Misalkan area antrian kendaraannya di sini, maka kita tidak boleh meletakkan queue countersnya melebihi atau kurang, atau malah masuk ke dalam bagian connection. Karena jika demikian nanti queue countersnya tidak akan menghitung data antrian yang ada. Dari mana kita bisa menentukan area antrian? Kita bisa mencari di Google Maps yang bagian terrain, atau kita bisa tentukan di lapangan untuk jarak di mana kita harus meletakkan queue counternya. Kemudian setelah kita gambar seperti tadi queue counter, nanti akan muncul seperti warna akan muncul untuk saya kanan, kiri, kemudian di sini. Nah, setelah itu kita masuk ke signal control. Setelah semua data diinputkan dan semua perlengkapannya sudah siap, kita masuk ke signal control. Signal controlnya di sini. Nah, di signal control ini kita akan mengatur lama waktu sinyal di persimpangan. Di simpang ABN saya mendapatkan data seperti ini. Untuk utara, selatan, timur, dan barat, untuk hijaunya 21 detik, kemudian kuningnya 3 detik, kalau red 4 detik, kemudian untuk merahnya 144 detik. Nah, kita inputkan. Pertama, karena ini datanya sudah jadi jika ingin menginput lagi, kita gunakan add. Lalu akan muncul menu seperti ini. Nah, seperti ini kita berikan nama SIG Ngabean. Kemudian kita klik bagian Edit Signal Control. Nah, di sini kita tambahkan dulu untuk setiap simpang. Jadi nanti penomoran ini akan digunakan ketika kita sudah memasang simpang, kemudian kita inputkan nomornya sesuai dengan yang telah kita buat untuk arah utara, selatan, timur, dan barat. Di sini saya namai sesuai dengan data yang saya dapatkan supaya untuk mempermudah dalam pengaturan. Kemudian ini nanti kita tambahkan intergreen matrix 1, kemudian di signal program ini kita tambahkan untuk signal pengaturannya. Nah, dari data ini kita inputkan untuk yang hijau kita atur di sini. Jadi mulainya dari 0 sampai 25. Karena di sini 21, sedangkan orange-nya ini 4. Kemudian kuningnya 3. Nah, supaya pas 21, di sini saya ketik 0 sampai 25 karena
siklus simpangnya dimulai dari red dulu, kemudian baru hijau, lalu kuning, baru nanti merah. Nah, supaya pas kita ketikkan 0, lalu 21 ditambah 4, 25. Dan begitu seterusnya sampai semua simpangnya ini memenuhi dari data yang sudah kita terima, yaitu waktu siklusnya sebesar 142. Lalu setelah semuanya oke, kemudian di save. Setelah di save, selanjutnya adalah kita membuat simpang atau signal head-nya dengan menggunakan menu yang ada di sini, signal head. Lalu kemudian kita gambar untuk setiap simpang yang ada. Di gambarnya harus memperhatikan intersection antara connection dan ujung link yang kita buat, karena jika kita terlalu mepet di sini, ada kemungkinan kendaraan itu akan menerobos lampu sinyal yang sudah kita pasang, sehingga dipasang setidaknya diberikan jarak sedikit di sekitar sini. Lalu kemudian kita pasang untuk 4 simpang. Setelah itu kita atur. Misalnya saya berikan contoh. Nah, signal head di sini itu nomornya 6, kemudian SC-nya 1. Nah, signal grupnya ini tadi kan sudah kita atur sebelumnya di bagian signal control. Nah, ini disesuaikan dengan lengan yang sudah kita atur sebelumnya. Kemudian di OK. Setelah semua simpang sudah diberikan, selanjutnya adalah kita mengatur untuk vehicle behavior-nya. Itu ada di bagian base data di bagian driving behavior. Nah, driving behavior ini kita atur supaya antar kendaraan ini memiliki kesinkronan saat kita lakukan run atau simulasinya kita jalankan. Nah, untuk yang urban ini kita edit. Average standstill distance itu adalah jarak yang kita tentukan antara mobil dengan mobil. Nah, di sini untuk default settingnya yang dari VSim sendiri akan di default sebesar 2 meter, 2 meter, dan 2 meter. Namun di sini saya menggunakan average standstill distance-nya adalah 1,5 meter. Kemudian untuk additive part of safety distance dan multiplies part of safety distance ini adalah jarak aman ketika kendaraan berjalan. Nah, ini perlu dimasukkan minimal 1 meter. Karena jika kita masukkan kurang dari 1 meter, ada kemungkinan kendaraan itu bertumbukan atau nanti ada yang kendaraannya itu beririsan. Supaya bisa pas, minimal kita masukkan 1. Lalu kemudian yang perlu disetting di sini adalah look ahead distance-nya yang observe vehicle. Semakin tinggi nilai observe vehicle-nya, semakin tinggi kewaspadaan pengendara yang kita simulasikan di sini. Saya masukkan simulasinya 9. Kemudian OK. Setelah OK, kita masuk ke evaluasi. Sebelumnya kita konfigurasikan dulu di bagian sini supaya queue counternya bisa keluar. Kita collect datanya pada queue counter, kita centang, kemudian kita OK. Lalu setelah semua datanya siap, kemudian kita masuk ke run atau mencoba untuk melakukan simulasi dengan data dan semua perlengkapan yang sudah kita inputkan.
Di sini kita bisa melihat view run dari 2D atau 3D. Kalau 3D seperti ini, kalau 2 dimensi seperti ini. Nah, kemudian kita coba untuk mensimulasikan simpang yang sudah kita dapat. Nah, dari sini data kecepatan ini bisa kita atur supaya ini lebih cepat, bisa diatur di sini. Kita percepat saja. Untuk simpang yang sudah saya buat ini bisa dilihat bahwa simpangnya bisa berjalan dengan lancar, tidak ada kendaraan yang saling bertumbukan atau kendaraan yang melanggar simpangnya tadi. Nah, ini setelah simpangnya selesai di run, akan muncul dialog box seperti ini, kita oke. Nah, sebelum kita mengeran tadi, kita simulasi ke bagian simulasi kita gunakan kita setting parameternya dulu seperti ini. Nah, simulasi parameter yang tadi kita gunakan itu saya menggunakannya 600 detik. Sedangkan untuk default dari Visium sendiri adalah 3600 detik. Saya gunakan 600 detik, kemudian number of runs 1, random seed incrementnya 1, kemudian simulation speednya saya pilih yang maksimum, kemudian di OK. Nah, nanti setelah di run, kita bisa mengetahui queue length-nya dari evaluation, kemudian kita pilih yang result list, kemudian klik queue results. Dari queue results yang sudah dilakukan, terlihat bahwa di sini masih terdapat antrian kendaraan dari data simpang yang ada. Untuk tugas yang diberikan ini, setidaknya mahasiswa sudah bisa sampai di pengukuran panjang antrian pada simpang. Demikian review serta penjelasan mengenai aplikasi PTV Visim untuk memodelkan simpang dengan skala mikro di simpang Ngabean yang dikerjakan oleh Robertus B. Kevin Danu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.